Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas chapter 2.1 yaitu Introduction to Transaction Process. Nah, di sini pokok utama bahasanya adalah mengenai transaksi. Sudah saya bagi ke dalam 3 poin. Yang pertama adalah definisi, kemudian yang kedua adalah tipe, kemudian yang ketiga adalah mengenai pencatatan akuntansinya atau accounting record-nya. Kita mulai dari definisi transaksi. Nah, definisi transaksi itu terdiri dari 3 poin utama, yaitu economic event atau kejadian ekonomi. Yang kedua adalah transaksi itu harus berpengaruh atau mempengaruhi aset dan ekuitas. Nah, pengaruh aset dan ekuitas ini bisa dicerminkan atau direfleksikan ke dalam akun-akun terkait. Ya, contohnya akun aset itu apa? Kas, kemudian piutang dagang, kendaraan, gedung. Nah, itu harus tercermin dalam akun-akun tersebut. Lalu, poin yang ketiga itu adalah transaksi itu juga harus bisa diukur dengan skala moneter atau monetary term. Misalkan aset bertambah senilai berapa rupiah atau senilai berapa dolar, kemudian modal berkurang senilai berapa dolar atau berapa rupiah. Nah, jadi definisi transaksi itu poin-poinnya adalah 3 ini: economic event, affect asset and equities, kemudian yang ketiga adalah measure in monetary term. Nah, 3 hal ini bisa kalian jelaskan secara ringkas atau mungkin bisa secara panjang dengan bahasa kalian sendiri. Yang penting kalau ditanya transaksi itu apa, ya ada 3 poin ini yang harus muncul: economic event, affect asset and equities, kemudian measure in monetary term. Jadi 3 poin ini. Selanjutnya adalah tipe. Oke, kita bahas tipe. Tipe transaksi itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah jenis transaksi expenditure. Nah, expenditure ini ada 2 bagian, physical component, kemudian yang kedua adalah financial component. Nah, di physical component ini merupakan hal yang bisa dilihat fisiknya, contohnya acquisition of good, akuisisi dari barang-barang. Kemudian yang kedua adalah financial component. Nah, financial component ini contohnya apa ya? Dari sisi finansialnya. Contohnya cash disbursement to the supplier. Pengeluaran kas untuk supplier. Nah, ini financial komponennya. Jadi ini adalah hal-hal yang dikeluarkan perusahaan untuk operasional perusahaan. Kemudian yang kedua adalah conversion. Nah, conversion atau konversi. Konversi ini apa? Mengubah suatu barang ke dalam bentuk lain yang bisa lebih berguna dan lebih bernilai. Nah, dalam konversi ini dibagi ke dalam 2. Yang pertama adalah production system. Production system ini ya termasuk planning, scheduling, control of physical product. Jadi production system ini merupakan sistem produksi, memproduksi barang, bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang kedua adalah di sisi conversion ini ada cost accounting system. Nah, cost accounting system ini merupakan sistem yang mengontrol cost. Contohnya terkait harga pokok, produksinya berapa, kemudian kenaikan cost, penurunan cost. Lalu tipe yang ketiga itu adalah
revenue. Nah, di revenue ini juga ada physical component and financial component, sama seperti di expenditure. Nah, physical component ini misalkan sales order processing atau penyerahan barang jadi ke pembeli. Sistem revenue atau sistem pendapatan. Kemudian financial komponennya ya penerimaan kas, uangnya itu yang diterima oleh perusahaan. Kalau saya gambarkan secara general ya, itu contoh gambarnya itu seperti ini. Nah, ini siklusnya. Dari expenditure cycle yang terdiri dari purchasing, cash disbursement, payroll, fixed asset. Nah, expenditure cycle ini adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan. Digunakan untuk apa? Ya digunakan untuk misalkan membeli bahan mentah, kemudian membayar tenaga kerja, physical plant, dan lain-lain. Nah, expenditure cycle ini akan masuk ke conversion cycle. Nah, conversion cycle ini ada ya production planning and control cost accounting. Ada dua hal. Jadi siklus produksinya dan juga cost accounting-nya. Kemudian dari sini itu muncul finished good. Nah, finished good ini merupakan barang jadi. Nah, barang jadi ini kemudian ditransfer ke customer melalui revenue cycle. Subsistemnya itu adalah sales order processing dan cash receipt. Nah, ini adalah tiga tipe utama yang ada dalam transaction: expenditure cycle, conversion cycle, dan juga revenue cycle. Nah, setelah dari revenue cycle ini, cash receipt-nya, cash-nya atau uangnya itu akan kembali ditransfer ke atau kembali digunakan untuk expenditure cycle. Jadi ini siklus dari expenditure cycle dulu, beli barang, beli bayar tenaga kerja dan lain-lain, itu akan digunakan ke conversion cycle. Ini digunakan untuk produksi. Nah, setelah produksi, barang kan sudah jadi. Barang jadi ini kemudian dijual ke konsumen. Konsumennya mendapat barang, kemudian perusahaan mendapatkan uang. Lalu uang ini juga akan kembali ditransfer ke expenditure cycle. Nah, itu pusat-pusat pengeluarannya. Kemudian yang terakhir itu adalah accounting record. Nah, accounting record atau pencatatan atau penulisan akuntansinya itu dibagi ke dalam dua hal. Yang pertama adalah manual, kemudian yang kedua adalah computer based. Jadi ini adalah manual, yang ini adalah sistem komputer. Nah, di manual ini saya bagi lagi menjadi dua hal. Kita mau lihat the flow of document atau aliran dokumennya. Kalau manual itu seperti apa sih? Nah, aliran dokumen ini terbagi ke dalam tiga hal atau tiga jenis. Yang pertama adalah source dokumen atau dokumen sumber. Ini merupakan dokumen yang digunakan untuk memproses data atau memproses transaksi atau memproses informasi itu. Kemudian dari source dokumen ini masuk menjadi turnaround dokumen. Nah, turnaround dokumen ini merupakan dokumen yang menjadi input bagi sistem atau prosedur yang berikutnya. Nah, kemudian setelah diinput menjadi diinput ke dalam sistem yang lain, maka itu akan menjadi hasilnya adalah produk dokumen. Produk dokumen ini adalah hasil atau result dari proses transaksi tersebut. Jadi nanti ini akan muter terus seperti ini. Ini adalah flow dokumen. Jadi satu dokumen itu bisa menjadi dokumen sumber, kemudian setelah diproses itu juga akan bisa menjadi
turnaround dokumen, yaitu dokumen yang sudah diproses dan akan menjadi sumber bagi proses selanjutnya. Kemudian accounting record manual, bagian yang kedua adalah type. Nah, kalau manual biasanya kita bagi ke dalam dua hal cara nulisnya ya. Itu yang pertama adalah jurnal, yang kedua adalah ledger atau buku besar. Nah, di jurnal ini jurnal ini merupakan ini ya, record of chronological entry atau tulisan yang berdasarkan atas kronologis kejadian. Kronologis kejadian itu biasanya urut tanggal, jadi nggak boleh lompat-lompat, harus urut tanggal. Nah, di jurnal ini ada dua hal. Yang pertama adalah special journal, kemudian yang kedua adalah general journal. Nah, special journal ini merupakan jurnal-jurnal yang secara spesifik dan sering terjadi, frekuensinya sering. Contohnya adalah jurnal pembelian, kemudian jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan. Nah, ini kan sering. Kemudian yang jurnal-jurnal yang transaksinya jarang terjadi itu akan nanti dimasukkan ke dalam jurnal umum. Jadi ini special journal ini merupakan jurnal-jurnal yang sering sekali terjadi atau kejadiannya berulang-ulang kali, sehingga dibuatkan jurnal special journal atau jurnal khusus lah. Jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas. Nah, yang selain itu transaksinya ditulis di dalam general journal atau jurnal umum. Lalu yang selanjutnya adalah buku besar. Nah, atau ledger. Ledger ini dibagi ke dalam buku besar atau general ledger. Yang kedua adalah buku pembantu. Nah, buku besar ini menunjukkan aktivitas ke dalam setiap akunnya. Jadi di dalam akun-akunnya itu, akun kan ada banyak, itu dibagi-bagi. Enggak semuanya dimasukkan dalam satu, istilahnya satu kolom, enggak, tetapi general journal ini dipisah-pisah. Kemudian setelah itu juga ada subsidiary ledger atau buku besar atau buku pembantu. Buku pembantu ini contohnya adalah buku pembantu utang, buku pembantu piutang. Nah, seperti ini. Tujuannya untuk apa? Untuk ngecek apakah benar piutangnya bertambah sekian atau berkurang sekian, apakah benar utangnya bertambah sekian atau berkurang sekian. Nanti akan dilakukan tracing saat audit, itu sangat penting. Jadi kita juga bisa melakukan sebelum dimasukkan ke dalam auditor eksternal, auditor internal juga bisa menganalisis. Kemudian akuntannya sendiri juga bisa menganalisis apakah yang sudah jurnal-jurnal yang sudah kita masukkan itu semuanya sudah ditulis dengan benar. Gambarnya seperti ini. Ini adalah alurnya. Ini dari customer order, kemudian masuk ke ditulis menjadi dokumen sales order, kemudian di pos ke dalam account receivable atau buku pembantu piutang, kemudian ditulis di jurnalnya di sales order, kemudian di pos ke buku besar. Ini juga nanti akan di rekonsiliasi. Jadi subsidiary ledger ini akan direkonsiliasi dengan buku besar. Nilainya sama enggak? Kalau nanti salah satunya nilainya ada yang berbeda, maka dipastikan pencatatan kita belum benar. Entah itu kita belum menulis tentang satu hal, ataupun juga tulisan kita sudah tulis tapi salah. Nah, inilah fungsinya untuk melakukan cross checking. Oke, sekian dulu
video kali ini. Nah, untuk video selanjutnya akan saya update minggu depan. Terima kasih.